Salam, ketemu lagi. Saya Ibu Prani. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia pada hari ini ya. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mereview beberapa minyak yang belakangan ini menjadi tren pengobatan di herbal Indonesia. Saya punya apotik, ada toko obat, dan kebetulan saya memang sangat suka dengan pengobatan herbal. Ya, saya tertarik untuk membahas dunia perminyakan, obat-obat yang dalam bentuk minyak, karena saya lihat apalagi di tempat tinggal saya di Bali, belakangan mulai gencar lagi dipasarkan minyak-minyak dalam berbagai merek atau berbagai nama ya. Saat awal di apotik saya melihat ada satu merek minyak bernama Kutus-Kutus ya. Kemudian saya pun melihat satu merek minyak yang bernama Faras gitu ya. Saya tertarik sekali untuk membahas, ingin mereview lah masing-masing dari minyak ini gitu. Sekilas memang terlihat mirip gitu ya, karena memang dari segi pemakaian di kemasan itu tertera sama ya, sepanjang tulang punggung dan telapak kaki pemakaian yang sama. Tapi kalau saya diskusi dengan teman-teman dari terapis akupuntur dan jalur meridian, ternyata memang dua titik ini, yaitu sepanjang tulang punggung dan telapak kaki, memang adalah titik-titik yang selalu dipakai areal terapi untuk teman-teman yang memakai jalur energi sebagai teknik penyembuhan gitu. Makanya tidak asing sebenarnya kenapa kedua minyak ini dari segi cara pakai itu ada kesamaan ya. Menggunakan sepanjang tulang punggung dan telapak kaki sebagai areal balur, areal untuk mengaplikasikan masing-masing minyak ini. Nah, itu penjelasan yang terkait sepanjang tulang punggung dan telapak kaki. Kenapa kedua minyak ini menggunakan cara yang mirip gitu ya. Di tempat saya ini juga, ini adalah studio yoga ya. Kebetulan saya adalah praktisi yoga sudah dari tahun 2000. Di teknik penyembuhan secara yoga ini juga sama, gerakan-gerakan dan fokus-fokus pikiran dan tarikan nafas kita juga lebih banyak diarahkan ke cakra-cakra di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki ya. Memang fokus kita adalah lebih banyak ke titik cakra ini ya. Karena titik cakra atau pusat energi ini berada di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki, maka areal penyembuhannya jadinya mirip. Ya, makanya banyak gerakan-gerakan yoga yang lebih kita fokuskan untuk meluruskan tulang punggung. Ya, dan juga banyak juga teknik segi pijat-pijat yang diarahkan untuk memijat telapak kaki ya, karena di dua areal ini adalah tempat pusat energi tubuh dan tempat berkumpulnya banyak titik-titik saraf dan titik-titik akupuntur. Nah, untuk pabrik dan kepemilikan semua berlokasi di Bali ya. Faras itu diramu oleh Bapak Putu Eka Suryawan.
pabrik sekarang sudah ada 3 dan ketiganya berposisi di Tabanan. 3 pabrik besar ini punya fungsi yang berbeda. Yang satu adalah pabrik khusus kosmetik, yang satu pencampuran minyak faras, yang satu khusus untuk destilasi ya, untuk pembuatan minyak murninya. Jadi sudah ada 3 pabrik besar faras. Nah, kalau minyak kutus-kutus itu pramu namanya Bapak Bambang, beliau tinggal di Bali tapi kelahiran dari Klaten. Ya, pabrik satu saja lokasi di Gianyar, satu kabupaten juga yang berlokasi di Pulau Bali. Itu. Nah, kalau dari macam produk, saya melihat faras macam produknya sangat banyak. Ya, Bapak Ibu juga mungkin yang sudah tahu, faras punya varian di atas 10 item. Ya, kalau kutus-kutus itu variannya ada 4. Ya, kutus-kutus punya 1 minyak kutus-kutus, 1 minyak tanamu, dan 2 sabun gitu. 2 sabun. Jadi 4 produknya dari merek kutus-kutus. Kalau dari merek faras itu coba kita urai. Ada namanya faras klasik, ada namanya faras natural. Faras natural ini ada 2 varian, ya. Ada 100 mili dan ada 60 mili. Kemudian ada namanya faras care. Faras care ini yang bentuk roll on, ya. Faras care ada 2 item. Faras care yang original dan faras care yang hot, ya, itu berarti sudah 4. Kalau lihat dari kemasannya ada 5 sudah itu ya, karena yang faras natural 2 kemasan. Kemudian ada manisan amla. Manisan amla ini produk dari faras yang bisa dikonsumsi, dia buah amla. Itu 6. 7 itu ada minyak Avara yang produk faras khusus untuk bayi dan balita. Ya, komposisi dasarnya sama minyak faras, cuma ditambahi minyak yang lebih aman untuk bayi. Gitu penjelasannya di kemasan Avara. Ya, ada juga kemarin bulan November ada 3 produk yang baru launching. 1 minyak telon khusus untuk bayi dan balita, itu Avera namanya, Avera ya, Avera. Kemudian ada 2 produk lagi, 2 produk baru lagi, itu minyak esensial, minyak murni ya, Rosevara namanya. 1 Rosevara cendana, 1 Rosevara lemongrass. Ya, itu sudah 10 item. Belum lagi produk yang untuk kecantikan. Ada Eliva oil, ada sabun ada 3 jenis. Ada herbal Maiva, ada avocado Maiva, ada black Maiva. Ya. Selain itu ada juga yang minyak khusus untuk rambut. Itu minyak satis namanya. Itu aja sudah 14 item. Minyak satis, belum lagi ada body scrub, ya, lulur atau parem istilahnya. Ada 3 bentuk lulur atau bentuk parem. Ada Avara, merek untuk parem atau lulur itu namanya Anava ya, Anava yang putri keraton, ada yang lavender dan ada yang bentuk boreh yang komposisinya lengkap, rempahnya itu boreh. Jadi sudah di atas 10. Tadi berapa itu? Di atas 15 jadinya hitungnya kalau dengan produk kecantikan ya. Jadi faras punya varian produk yang jauh lebih banyak sebagai istilahnya branded minyak gitu. Tapi ternyata banyak juga kemasan lain yang mengikuti ya, seperti manisan amla, kemudian bentuk sabun juga sudah ada, kemudian bentuk parem atau lulur juga sudah ada. Selain yang bentuk balur,
Faras juga ngeluarin produk yang dalam bentuk roll. Jadi bentuknya imut kecil, bisa dipakai untuk perjalanan gitu. Kalau dari segi manfaat, saya tidak mau mempengaruhi teman-teman. Silahkan nanti masing-masing dicoba dan dibuktikan sendiri-sendiri masing-masing gitu. Yang bisa saya bagikan adalah dari segi komposisi penyusun dari masing-masing minyak ini ya. Kalau dari Faras saya lihat dia komposisinya lebih banyak. Ya, rempahnya adalah 108 kalau dari Faras. Kalau dari merek Kutus-Kutus itu komposisinya adalah 49 jenis tanaman obat. Nah, Faras ini mengambil tanaman obat lebih banyak. Jadi dia menguatkan kembali satu khasiat dari satu rempah gitu. Disusun sangat harmonis sehingga saling menguatkan. Ya. Dan saya juga perhatikan dari semua testimoni yang bermunculan baik itu dari kedua minyak ini, Faras lebih bervarian dia penyakit yang terlihat testimoninya, karena memang kalau dilihat dari komposisi penyusun minyak ini lebih banyak memang Faras, yaitu 108 tanaman obat. Nah, lalu bagaimana dengan harga? Tentu harga juga sebagai salah satu indikasi yang menentukan ketika kita memilih sebuah produk untuk menjaga kesehatan kita. Tentu ya. Saya bisa kasih informasi bahwa kalau minyak Kutus-Kutus itu harganya yang resmi dari pabriknya itu adalah 230. Ya, itu minyak Kutus-Kutus yang harga aslinya. Tapi saya tidak tahu juga kalau di lapangan mereka jual dengan harga yang di bawah itu. Memang lagi banyak beredar berita penjualan produk merek Kutus-Kutus yang jauh di bawah harga itu ya. Tapi harga resmi dari yang saya ketahui itu dari pabriknya adalah 230.000 ya untuk harga eceran di pasaran. Nah, untuk minyak Faras itu Faras yang bening ya, itu namanya Faras natural. Nah, kalau merek Kutus-Kutus yang harga 230 itu kemasan minyaknya itu adalah bening, teman-teman ya. Kalau Faras yang kemasan bening itu natural namanya. Kalau Faras yang minyaknya kemasan bening natural itu harganya 240.000. Jadi ada selisih 10.000. Nah, dari harga resmi dari pabriknya untuk eceran di lapangan gitu ya. Jadi ada selisih 10.000. Tapi sebagaimana kita ketahui komposisinya tadi kan 108 kalau untuk yang Faras ya. Nah, Faras selain yang kemasan minyak bening, dia juga ada yang kemasan minyak yang pekat, yang langsung ada rempah di dalamnya gitu. Jadi kalau kita balur yang rempah ini namanya Faras klasik yang ada rempah di dalamnya. Kalau kita balur itu ada sensasi bulir-bulir rempahnya gitu. Nanti bisa dicoba. Ada sensasi beda yang dimunculkan ketika minyak ini ada bulir-bulir rempahnya langsung ya. Kalau yang minyak ada bulir rempahnya, Faras ini namanya Faras klasik. Harganya beda ya. Harganya adalah 350 ya. Kalau dari pihak merek Faras ini mengklaim yang klasik ini adalah booster terapi kalau menurut mereka. Jadi dia lebih pekat ya. Komposisinya jadi daya kerjanya itu 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang natural. Nah, lebih pekat dan masih ada bulir rempahnya gitu. Harganya Rp350.000. Itu namanya Faras klasik.
Jadi Faras punya dua varian memang. Kalau mau yang bening ya itu 240 dengan komposisi 108 tanaman obatnya ya. Kalau mau yang lebih pekat itu masih ada endapan rempah saripati dari yang original, dari yang natural. Itu lain lagi, itu ada namanya Faras klasik ya. Dia boosternya kalau dari merek Faras mengatakan boosternya itu 350 harganya karena memang lebih pekat dan masih ada rempah, tidak bening dia gitu ya. Kalau dari segi aroma beda. Nanti Bapak Ibu kalau mau mencoba silahkan, dari segi aroma beda karena memang komposisi beda tentu ya, pabrik juga beda, peramunya juga beda. Tapi kemarin saya sempat membaca salah satu artikel dari Faras, jika mau menambahkan minyak esensial yang sudah diproduksi oleh Faras, yang sudah berizin POM juga, itu ada namanya minyak esensial lemongrass, ya, minyak serai murni, ada juga namanya minyak cendana murni, itu juga bisa ditambahkan di minyak balurnya Faras. Jadi kalau mau menumbuhkan sensasi aroma yang berbeda setiap waktu itu bisa, karena Faras juga sudah memproduksi beberapa minyak murni, minyak esensial yang di samping sangat bermanfaat untuk aromaterapi, untuk penyembuhan, juga bisa untuk mengkombinasi dengan minyak Faras yang original atau minyak Faras yang klasik untuk memaksimalkan terapi. Ya, itu dari yang saya ikuti website dan artikelnya dari merek Faras. Nah, itu yang bisa saya sharingkan. Silahkan teman-teman untuk memilih, tanya getaran hati dan getaran badan kita. Karena sebenarnya tubuh kita itu punya vibrasi yang akan mencari sesuatu yang mirip dengan vibrasi tubuh kita. Cuman yang pasti ketika kita menjual sebuah produk, cinta dan pelayanan adalah hal yang utama. Lihatlah penjual dari produk itu, apakah dia lebih mengutamakan pelayanan dalam menjual atau lebih banyak membandingkan antara satu produk dengan produk yang lain, karena sesungguhnya kita tidak berhak untuk membandingkan. Ya, setiap orang punya waktu untuk kesembuhannya. Setiap orang punya getaran vibrasinya masing-masing yang akan mencari getaran kesembuhannya gitu. Semua ada jodohnya ya. Kita tugas sebagai penjual minyak hanyalah melakukan pendampingan, menginformasikan cara hidup yang sehat, dan bila perlu menggunakan obat-obat, baik itu kimia ataupun herbal ataupun dalam bentuk merek minyak, sebagai alat saja, sebagai media saja untuk meningkatkan keyakinan akan kesembuhan kita. Ya, sesungguhnya hanya itu. Sekian dari saya, terimalah salam dari saya, salam penuh cinta kasih. Terima kasih.